Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi hari ini, memahami strategi iblis. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu masalah di dunia saat ini, manusia cenderung melakukan keinginan sendiri, meskipun hal tersebut membuat mereka menderita. Mereka tidak mendengarkan nasihat, bahkan perintah Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Dalam kehidupan kita pun, sebagai orang Kristen, banyak situasi yang berakhir dengan buruk dan penuh masalah. Ketika kita memaksakan kehendak dengan cara kita sendiri. Padahal ada hal-hal yang kita tahu persis bahwa kehendak atau keputusan kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Agar kita dapat menikmati hidup dan menghindari masalah-masalah yang tidak perlu terjadi, kita harus hidup menuruti kebenaran yang terdapat di dalam firman Tuhan. Saudaraku, iblis selalu berusaha mencobai kita agar mempercayai hal-hal yang tidak benar. Ketika kita tertipu, kita menjadi tidak tahu, tidak menikmati, tidak hidup dalam kebenaran. Dan jika kita tidak mengetahui kebenaran, karena kita berhasil dibohongi iblis, kita tidak akan bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari kebenaran. Sedangkan kalau kita tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, pastinya kita menemukan banyak keuntungan. Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Untuk itu saudaraku, adalah sangat penting untuk kita sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman Tuhan. Kita harus memahami secara mendalam apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Sehingga ketika iblis datang mencobai dan mempertanyakan kebenaran yang kita percayai, seperti yang dia lakukan terhadap Hawa, kita siap untuk berdiri teguh dan mempertahankan iman kita. Lalu bagaimanakah kita memahami strategi iblis ini? Tentu saja pertama-tama kita harus jelas mengidentifikasi bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan tugas berikutnya, kita harus tahu bahwa tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Saudara, Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam tipu daya iblis, sehingga Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya bagaimana menghancurkannya. Bagaimana kita dapat menghancurkannya, saudaraku? Dengan memperbaharui pikiran, di mana kita belajar berpikir benar, dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Jika kita tidak menawan pikiran-pikiran yang keliru, maka pikiran-pikiran yang keliru akan menawan kita. Mari kita belajar bagaimana Yesus menolak pencobaan di padang gurun yang iblis lakukan terhadapnya. Ketika pikiran kita diserang bertubi-tubi dengan pikiran-pikiran yang buruk, ada baiknya kita memperkatakan firman Tuhan dengan suara lantang. Bagian dari firman Tuhan yang dapat menghancurkan kebohongan yang ada di dalam pikiran kita saat itu. Saudaraku, bagian kita adalah mempercayai firman-Nya, sebab firman-Nya adalah kebenaran yang mengajarkan kita cara hidup yang menghasilkan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang telah membukakan pikiran dan hati kami untuk senantiasa mewaspadai strategi si iblis yang berusaha membuat kami jatuh. Tuhan Yesus, bawa kami untuk terus melekat kepadamu, karena hanya inilah satu-satunya cara agar kami kuat menghadapi tantangan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.